Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Pancasila. Bapak Ibu teman-teman sekalian, sebenarnya sampai sekarang saya masih sering senyum-senyum sendiri begitu selesai mengucapkan salam. Bayangkan, ada 6 salam yang saya ucapkan. 4 salam pertama berdasarkan spirit keagamaan, dan salam kelima berdasarkan spirit penghayat kepercayaan. Lalu salam ke-6 berdasarkan spirit kenegaraan. Rasa-rasanya kok cuma Indonesia ya yang punya ungkapan salam sebanyak itu. Itu pun belum kita tambah dengan ungkapan salam kedaerahan. Dan saya pikir ini bukan perkara efisien atau tidak efisien, tapi itulah cara kita menghormati dan menjaga hati saudara-saudara kita. Itulah cara kita menjaga perasaan saudara-saudara kita. Dan menjaga perasaan itu kita lakukan sejak kata awal yang kita ucapkan. Artinya, jika dalam ucapan saja kita mesti menghormati dan menjaga hati sesama putra-putri bangsa, apalagi dalam perbuatan dan sikap kita. Nenek moyang kita memang menempatkan perasaan pada ruang istimewa. Bahkan manifestasi tertinggi dari filsafat kita adalah perasaan. Akhirnya, struktur bahasa kita pun juga mengarah ke sana. Perasaan menjadi penimbang paling besar. Kalau orang Jawa punya istilah rasa. Tapi bukan tanpa cobaan kita mengaktualisasikan nilai filosofis itu dalam perbuatan keseharian. Di satu sisi kita dinilai sebagai bangsa yang ramah, tapi di sisi lain kita juga dikenal sebagai bangsa yang suka basa-basi. Tapi kalau kita mau melihat lebih dalam, itulah sebenarnya cara kita menjaga perasaan semua orang. Ketika kita berhasil menyelami dan memahami spirit filosofis yang diturunkan nenek moyang kepada kita, maka berhasil pula kita untuk menjaga hati dan perasaan anak semua bangsa. Cara-cara seperti itulah yang sampai saat ini tidak kita temui di pusat-pusat peradaban dunia. Cara-cara seperti itulah yang sampai saat ini tidak kita temukan di negara yang disebut sebagai pusat peradaban dunia. Entah itu Inggris barangkali, Cina, India, maupun Saudi Arabia. Apalagi ketika spirit filosofis itu diturunkan, diaktualisasikan lewat Pancasila. Bahkan bisa kita bilang spirit Pancasila inilah yang mesti jadi isme, pegangan seluruh masyarakat dunia untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran. Dia tidak berdiri di atas satu agama, tidak berdiri di atas satu suku maupun golongan. Dia tidak menyimpan kepentingan ekonomis bagi satu kelompok. Tidak pula dia menyimpan agenda bagi salah satu suku, bangsa, maupun agama. Maka Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk minder, untuk rendah diri terhadap siapapun. Ketika negara-negara yang menjadikan agama sebagai dasarnya, ketika negara-negara yang menjadikan modernisasi sebagai pijakan utama, dan ketika ada negara yang menjadikan dirinya eksklusif bagi satu suku bangsa, justru sering memicu konflik sesama manusia. Indonesia hadir dengan sepenuh cinta untuk anak semua bangsa. Dengan demikian, bagi kita, moderasi bukanlah tujuan. Karena moderasi sudah menjadi laku keseharian yang kita warisi dari nenek moyang. Untuk apa moderasi itu? Kita jadikan stimulan menaikkan derajat kemanusiaan, serta stimulan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalaupun ada sebagian dari kita yang tidak moderat, berarti dia lupa sejarah dirinya. Dia lupa asal-usulnya. Maka sudah menjadi tugas kita untuk mengingatkan dan memahamkan ulang riwayat-riwayat bijak nenek moyang kita yang ada di Nusantara. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.